Apakah para sahabat juga akan diperlihatkan catatan baik dan buruk nanti di hari kiamat? Adakah amal yang bisa menutupi catatan buruk? Semua orang akan diperlihatkan. Semua yang pernah dia lakukan akan diperlihatkan untuk dia. Dia tahu nanti. Kalau yang kita pernah lakukan buruk tidak diperlihatkan, maka yang kita lihat cuma baik, kita tidak ingat nanti apa yang kita lakukan. Padahal sebenarnya banyak sekali dalil yang menjelaskan semua orang akan melihat yang kecil dan yang besar, sebagaimana ayat tadi yang saya bacakan, gitu kan? Mereka akan melihat semua yang kecil dan yang besar. Kata ulama, termasuk pada saat kedipan mata dia yang pertama, yang ke-100 dan seterusnya, semua akan diperlihatkan. Jadi memang tidak tertutup, tapi dia akan lepas dari hukuman, iya. Lepas dari hukuman, iya, gitu kan? Maka akan dihapuskan hukuman yang akan menimpa dia, tapi dia akan diperlihatkan, ini kesalahan kamu yang kamu lakukan pada umur ini, lalu kamu tobat pada saat ini, dan seterusnya. Sebagaimana amal solehnya juga akan diperlihatkan. Dulu saya pernah berjanji untuk menikahi wanita karena beberapa prinsip yang berbeda. Saat ini saya tidak ingin menikahinya. Orang tua saya memerintahkan untuk tetap menikahi. Apakah saya boleh ingkar janji? Khawatir jika tetap menikahi terpaksa, akhirnya jadi terpaksa. Tentu saja Anda sampaikan, ya, sampaikan. Di sini ya, saya masukkan dalam tema ini karena ada hubungan, tadi saya sempat bahas masalah tidak boleh ingkar janji. Jadi tentu saja boleh Anda batalkan pernikahan, selama belum nikah boleh, nggak masalah. Dan kita boleh memungkiri masalah itu. Maksudnya kita batalkan, ya, sampaikan baik-baik bahwasanya saya tidak akan menikahi Anda karena pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5 atau karena saya punya pertimbangan tersendiri yang saya tidak bisa lakukan, gitu saja. Tapi jangan sampai ya putuskan janji tanpa ada penyampaian, ini nggak boleh juga. Kecuali kata ulama dalam satu keadaan janji itu janji maksiat. Itu yang boleh dibatalkan sepihak. Kita janjian, misal seseorang janjian mau berzina, lalu dia batalkan sepihak, nggak jadi, itu nggak masalah. Tapi kalau selain maksiat tidak boleh. Seperti menikah ini adalah sunnah Nabi, ibadah, harus dia sampaikan. Maaf saya tidak bisa menikah dengan Anda karena ini 1, 2, 3, 4, 5 alasannya. Kapan saat dewasa anak yatim ketika kita menyerahkan hartanya, sedangkan ketika usia balik kondisi anak yatim tersebut masih ABG? Tentu saja yang dimaksud dengan diberikan kepada dia pada saat dia dewasa, ulama berselisih pendapat masalah dewasa ini. Nah, umumnya ulama mengatakan dewasa adalah pada saat dia sudah bisa mengelola hartanya sendiri. Dan dari sini keluar pendapat yang mengatakan kalau anak yatim tersebut setelah dia balik pun belum bisa mengelola, walinya masih bisa memegang untuk dia, masih bisa dipegang untuk dia. Jadi di sini kita harus tahu bahwasanya tergantung keadaan. Lebih pantas, lebih layak dikembalikan kepada dia pada saat dia sudah bisa. Makanya anak yatim pun itu dilatih, ya. Pada saat dia sekolah, dididik dengan sekolah yang baik sehingga dia menjadi pintar dan dia bisa mengelola hartanya. Seperti itulah, ya. Apa yang dimaksud Ustaz dengan sifat muru'ah kepada Allah dan bagaimana contohnya? Muru'ah itu menjaga hubungan, jadi kepekaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu caranya adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala jenis ketaatan dilakukan sama dia dan segala macam pelanggaran ditinggalkan. Lebih tepatnya hal wajib dan sunnah dikerjakan, hal haram dan makruh ditinggalkan. Itu namanya ringkas atau salah satu pandangan dari masalah muru'ah ini. Jadi menjaga kehubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat peka. Ulama memasukkan dalam muru'ah misalnya kalau ada orang jalan makan sambil jalan, hukumnya makruh dalam Islam. Tapi kalau dia tinggalkan karena Allah, masuk dalam kehormatan muru'ahnya, hubungannya dengan Allah. Sampai pada hal yang makruh pun ditinggalkan. Syubhat, dia ragu ini halal atau tidak ya, ditinggalkan sama dia. Itu namanya menjaga muru'ah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga hubungan baik dengan Allah. Tadi Ustadz mengatakan bahwa 1 rupiah uang haram bisa membuat cerai pasangan suami istri. Memang benar Ustadz, suamiku selalu memarkup nilai proyek yang sudah diamanahkan seseorang kepada suamiku, tapi hati suamiku tertutup, dia bilang halal. Bagaimana cara meyakinkan bahwa membuat nilai proyek lebih adalah haram? Akibat uang haram tersebut banyak, belum dikaruniai anak pertama, yang kedua doa tidak dikabulkan, yang ketiga selalu ribut antara suami istri, yang keempat hati menjadi tidak tenang, yang kelima malas beribadah, ya. Di sini pertanyaannya apa ini tadi?
Berarti bagaimana cara mengingatkan dia ya kalau markup itu adalah uang yang haram. Saya yakin subhanallah semua perbuatan dosa teman-teman sekalian di dalam jiwa orang yang melakukannya ada kata hati nuraninya itu tidak benar. Ada pasti. Dia mau mengambil sesuatu, hatinya pasti mengatakan itu tidak benar, menahannya. Tapi dianya digoda oleh syaitan sehingga terkuasai. Harus dia bahasakan, dijelaskan kalau itu haram. Berikan contoh kalau emang lebih jelas begini. Kalau seandainya dibalik, bilang sama suami, kalau kamu misalnya atau anda atau apalah dipanggil nama dia, menjadi pemilik perusahaan, lalu ada pegawai seperti anda posisinya, mau memarkup harga, memanipulasi data, mau nggak kira-kira kalau pegawainya gituin? Ini seperti retorika yang Nabi SAW gunakan kan pada saat seorang anak muda minta berzina. Kata Nabi, kau ridho nggak kalau ibumu dizinai? Enggak. Saudarimu? Enggak. Anakmu? Enggak. Lalu kenapa kau ridho menzinai saudarinya, ibunya, istrinya orang lain? Enggak mungkin. Maka retorika itu bisa disampaikan, insya Allah mudah-mudahan sambil kita doakan kepada dia. Jadi nggak boleh memang. Lemparkan pertanyaan lain juga, misalnya selain kalau kamu jadi pemimpin perusahaan dan dikhianati oleh bawahanmu, mau nggak kira-kira? Ya. Juga bisa dikatakan untuk mengetahui ini benar atau tidak. Kalau seandainya pimpinan kamu mengetahui kamu melakukan ini, kira-kira dipecat atau dipertahankan? Coba lemparkan pertanyaan. Semua pertanyaan masuk akal kok kan gitu. Nggak ada pimpinan perusahaan mau mempertahankan pegawainya yang sudah buat khianat, nggak mungkin. Itu dari sisi rasional, ya manusiawi. Sisi agama jelas haram, nggak boleh. Haknya orang lain itu. Anda pakai logo perusahaan, pakai baju perusahaan, namanya terdaftar di perusahaan tersebut, punya daftar gaji di situ, punya meja kerja, jelas tidak boleh sama sekali mengambil apapun yang berhubungan dengan haknya perusahaan, tidak boleh. Sampai pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, haram hukumnya antum memakai pulpen yang dikasih oleh perusahaan untuk kerja dipakai untuk kebutuhan yang lain, tidak boleh kecuali perusahaan izinkan, tidak boleh sama sekali. Harus hati-hati nih, mana yang hak antum pribadi, hak antum pribadi. Dikasih HP oleh perusahaan ini ya untuk kerja, jangan pakai yang lain. Beli HP sendiri untuk kita pakai, itu untuk pekerjaan. Kalau mau ini namanya muru'ah, ini pertanyaan yang tadi sebelumnya, ini sama menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh memang dititipin uang, jangan dipakai. Memang untuk itu ya sudah, untuk itu amanah. Dari situ udah tingkat amanah kita, jaga atau enggak gitu. Nggak boleh dipakai, pakai dulu deh, nanti baru diganti akhir bulan, nggak bisa. Harus dijaga ini kan gitu. Jadi tanyakan kepada dia, tentu saja. Dan ini efek-efek ini masih kecil, ini masih banyak yang lain, banyak. Bisa suami istri cerai, saya bilang bisa menjadi penyebab. Uang haram bisa menjadi penyebab ributnya suami istri, penyakit yang berat, banyak sekali masalah, banyak. Orang beli mobil karena uang haram, 1-2 hari dia bangga, seminggu dia bangga, mobilnya orang bangga, puji dia. Lihat setelah sebulan, lihat setelah 6 bulan, masalah, pasti masalah. Gak ada yang haram itu gak masalah. Bukankah orang sudah banyak kebongkar, di Indonesia ini contohnya, begitu mengumpulin beli rumah mewah dari uang haram, beli mobil mewah, beli gini, subhanallah di akhir hidupnya ketahuan, diekspos di media, disita oleh pemerintah, dipermalukan, keluarganya jadi terbengkalai, anak-anaknya berhenti sekolah, dia di penjara, namanya rusak. Untuk apa? Untuk apa? Nggak ada teman-teman sekalian. Jangan anda ini merasa, oh saya lepas dari Allah nih, nggak ada yang awasin, saya nggak apa-apa. Nggak bisa ini. Harus paham masalah itu, nggak boleh sama sekali. Tolong Ustaz, apa yang harus dilakukan jika istri jika suami suka memarkup proyek yang jelas haram tadi? Saya capek ribut terus, jadi nasihatin tadi, diberikan masukan, diberikan pertanyaan kritis, gitu kan? Ini harus disampaikan, tidak boleh tidak, gitu kan? Tidak boleh tidak. Dan lemparkan pertanyaan kayak tadi. Kalau tetap juga tidak mau, maka gunakan orang ketiga yang kira-kira bisa menasihatin dia. Kalau tidak mau, bukan aib, bukan aib. Kalau kita mengatakan pada dia, kalau memang kamu tidak mau, saya nggak mau ambil uang dari sini dan bisa saya laporin ke perusahaan kamu, supaya dia berhenti. Nggak bisa. Selama masih pasangan suami istri berbahaya, karena anda sebagai istri bisa makan yang haram, anak-anak bisa makan yang haram, listrik semua AC yang kita hirup udaranya haram. Bagaimana caranya? Nggak boleh dibiarkan ini, mungkar, gitu kan? Dan diberikan peringatan-peringatan sambil didoakan, gitu kan? Ini penting untuk diketahui. Apakah Allah tidak akan menutupi aib kita di hari kiamat nanti? Tentu ditutupin aibnya. Kalau saya bilang tadi dipaparkan, bukan dipaparkan di depan umum ya, bukan orang semua lihat. Antum, anda pribadi ngelihatnya. Kita pribadi yang melihat. Jadi maksud saya, yang saya katakan di sini kita lihat adalah kitanya melihat pribadi.
Ini dosa kamu yang kamu lakukan. Kita pribadi, bukan dipaparin, diaibkan di depan orang, tidak. Tapi kita tetap akan melihat perbuatan-perbuatan salah kita, gitu. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi jangan salah paham, jangan pikir itu dibeberkan di depan orang-orang semuanya, enggak. Jadi kita tetap melihat dan mengetahui kalau kita pernah melakukan perbuatan ini pada saat ini, di waktu ini, supaya memang memberikan kejelasan kalau Allah itu memang maha mengetahui. Allah tahu semuanya, tidak ada yang dirahasiakan. Makanya dikatakan dalam banyak ayat, gitu kan. Bahkan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata. Ada orang bisa lihat ke arah sana tapi sebenarnya tujuannya ke sana. Mungkin orang lain tidak tahu. Gitu kan? Sering berkhianat. Misal orang naudzubillah jelalatan, dia istrinya kalau lihat atau suaminya lihat, dialah ke depan. Kalau sedikit suaminya atau istrinya balik, dia langsung khianat matanya. Dia takutnya hanya sama pasangannya, gitu kan? Allah bilang ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu khianatnya mata tuh. Pura-pura tidur padahal tidak. Allah tahu tuh. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia, Allah tahu itu. Tidak ada yang rahasia bagi Allah SWT. Bahkan dalam Al-Quran dan ayatnya dikatakan innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak ada yang tersembunyi baginya di langit dan di bumi. Semua, tidak ada yang tersembunyi. Dalam ayatnya dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada daun pohon yang jatuh, wahai manusia, kecuali Allah tahu dari pohon mana jatuh, jatuhnya di mana, berapa kali dia tersentak, ya, udara jenis apa yang menimpa dia, semuanya ada tercatat. Allah SWT bahkan biji yang basah, biji yang kering di kedalaman, ya, bumi, tetap Allah tahu, semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Nggak ada yang tersembunyi. Itulah Allah SWT sebagai pencipta, ya, jadi Allah maha tahu segala-galanya. Apakah ada lebaran anak yatim? Nggak ada sama sekali. Dari mana lebaran anak yatim? Lebaran dalam Islam cuma ada Idul Adha dan Idul Fitri, selesai. Dari mana ini karang-karang ada lebaran baru lagi? Gak ada hubungannya ini, kan gitu. Ditarik-tarik sampai dikatakan di hari Asyura dari 10 Muharram lah. Dari mana ini? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan suka ngarang-ngarang, saudaraku. Agama sudah sempurna, jangan ditambah-tambah, gitu kan. Begitu kita ingatkan, wah ini geras, ini Wahabi, ini, macam-macam, hanya untuk membenarkan perilakunya. Baik, silahkan, Anda tanggung jawab hari kiamat, fadl. Tetap mau ngotot lakukan, silahkan. Kita sudah ingatkan. Dan ingat, peringatan Allah Azza wa Jalla datang kepada setiap manusia bisa dari lisan orang lain, bisa dari kenyataan kejadian di depan matanya. Jangan keras kepala, salah minta maaf dan berhenti. Kan begitu. Agama sudah sempurna, jangan ditambah-tambah, nggak boleh. Memang nggak ada dalilnya lebaran anak yatim, dari mana nih? Nggak ada sama sekali dalil. Nggak ada hadis, nggak ada ayat yang menyebutkannya. Kita sudah jelas punya dua Idul Adha dan Idul Fitri, tidak ada yang lain, gitu kan. Hari Jumat pun dikatakan hari raya dalam sebuah istilah, tapi dia disebutkan hari yang mulia sepanjang pekan, gitu kan. Memang sudah begitu. Bahkan banyak dinukil dalam riwayat-riwayat kalau Nabi SAW mengatakan Allah telah menggantikan, ya, hari hiburan kalian dengan dua Idul Adha dan Idul Fitri, ya. Apakah anak yatim berhak menerima zakat, dan apakah harta anak yatim harus dizakati? Kalau anak yatim itu termasuk dalam 8 golongan, fakir, miskin, gitu kan? Beda kan ini, saya sudah pernah jelaskan di bab zakat. Fakir orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Kalau miskin orang yang tahu mau makan apa tapi pas-pasan. Jadi masuk dalam istilah miskin ini adalah seorang pegawai yang gajinya pas-pasan, bisa terima zakat. Misal gajinya 2 juta, pengeluaran rumahnya 2.200.000 tiap bulan, utang 200.000 tiap bulan sama kantor atau sama temannya, ini layak menerima zakat walaupun dia punya pekerjaan. Kalau fakir orang yang tidak tahu sama sekali mau makan apa hari itu apalagi besok, ini boleh. Kemudian kalau dia anak yatim, kita lihat di sini masuk fakir atau masuk miskin enggak. Kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, yang bukan baru masuk Islam, orang yang masuk Islam tapi tidak dapat panduan, namanya mu'allaf, ya. Kalau baru masuk Islam tapi sudah tahu semuanya, bahkan ada orang yang sudah hafal banyak hadis, banyak tahu macam-macam. Seperti pernah saya ceritakan, ada orang syahadat di tangan saya pada saat itu di salah satu acara pengajian. Maksudnya dia syahadat, dia ucapin, kebetulan saya ada di situ, lalu saya yang membantu dia. Waktu saya tanya kenapa masuk Islam, dia bilang saya sudah lama dengar ceramahnya Ustaz, ceramah saya sudah sering didengar, bahkan episodenya dihafal sama dia, episode sirah ada, episode Nasrani, masuk Islam.
Ini bukan mu'allaf lagi, sudah Masya Allah tahu hukum halal haram itu. Insya Allah dia kokoh di agama. Mu'allaf orang yang lemah hatinya. Walaupun sudah 2 tahun masuk Islam tapi tidak pernah ada yang pandu, ini mu'allaf namanya. Walaupun 2-3 hari masuk Islam tapi Masya Allah imannya itu lain gitu kan. Kemudian amil zakat. Kemudian orang pembebasan budak, terlilit utang, orang terputus jalan gitu kan. Kalau dia masuk dalam kategori-kategori orang-orang ini maka boleh jihad di jalan Allah. Orang yang mau pergi berjihad boleh. Tapi kalau tidak masuk dalam kategori ini tidak menerima zakat gitu kan. Apakah harta anak yatim dizakati? Iya. Tentu saja kalau hartanya sampai pada haul dan nisab 1 tahun dan nisab mencapai 85 gram emas nilainya, maka dikeluarin zakatnya 2,5%. Yang keluarkan walinya. Jika pekerjaan anak yatim adalah orang yang ditinggal mati ayahnya sebelum balik, maka bagaimana jika anak yang belum balik lalu ditinggal cerai oleh ayahnya? Enggak, masih ada ayahnya kan? Enggak yatim itu namanya. Kalau cerai orang tuanya, ayahnya tetap wajib bertanggung jawab. Sudah tahu kan? Kalau seorang muslim cerai istrinya, ada punya anak, wajib enggak menafkahi anaknya? Wajib, enggak gugur ini. Nafkah terhadap mantan istrinya kalau sudah lewat masa iddah itu boleh, enggak wajib lagi dia. Kecuali si mantan istri menyusui anak, itu baru wajib diberikan nafkah karena dia menyusui anak supaya dia makan dan susu anaknya ada selama dia menyusui, kan gitu. Kalau sudah diceraikan gitu kan. Jadi ini tetap berlaku hukumnya. Pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab Ustaz, ini saya taruh di sini karena memang dikatakan yang lalu ya. Pengalaman penting buat hidayah orang. Saya punya pengalaman pribadi, saya mantan seorang praktisi banker dan akan berbagi pengalaman. Bekerja di bank mungkin adalah dambaan setiap orang awam bagi bagi anak-anak fresh. Apa ini? Graduate ya. Membayangkan menggunakan dasi, pakaian rapi, gaji besar, tapi praktek di lapangannya sangat kotor. Saya akan memberikan bocoran. Ternyata di dalamnya gaji banker itu tidak seberapa. Namun yang besar adalah uang pelicin ya. Tapi pelican tulisannya. Baik, uang pelicin untuk meloloskan kredit, semua bagian di bank bermain, marketing, bagian legal, pimpinan cabang dan seterusnya. Semua markup untuk nilai agunan. Data-data rekening palsu, laporan keuangan palsu. Agar kreditnya disetujui mereka meminta fee 3-5% di bawah tangan. Itulah sebabnya kenapa harga ruko, rumah, properti cepat naik dan kebanyakan dikuasai oleh orang non-muslim. Karena mereka berani memberikan suap kepada petugas kredit supaya bisa dimarkup sehingga bisa membeli properti tanpa DP atau modal. Inilah real praktek lapangan di lapangan dan di dalam bank itu sendiri, terutama bagian kredit. Saya dulu pemegang jabatan kredit di bank. Bagaimana cara saya bertobat dari dosa saya Ustaz? Ya, pertama semoga saja ya apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang masih terlilit dengan masalah pekerjaan ini, dan memang sudah sering kita ingatkan agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang pada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, sekuat apapun fisik Anda sekarang, ya, semuda apapun umur Anda, ya, tetap saja akan mati. Ini kalau mati ini sendirian, masuk di kuburan, sendirian dihisab hari kiamat. Dan Allah sudah sampaikan kepada kita tentang adanya kematian, adanya pembangkitan, adanya hisab, adanya neraka, adab-adab siksaan yang menyakitkan. Lalu untuk apa gitu? Untuk apa? Apa yang mau dikejar gitu? Apa yang mau dikejar? Terlebih lagi mati misterius, nggak tahu kapan datang gitu. Ini kalau datang tiba-tiba kita mati tanpa harus di ruangan ICU teman-teman sekalian. Ada orang di jalan ditabrak lalat mati gitu. Oh iya, mati, bisa mati, meninggal kalau ajalnya datang. Itu cuma penyebab gitu kan. Lalu untuk apa kepada hal-hal yang haram seperti ini? Kalau cara Anda taubat tentu saja sama, taubat nasuha. Yang pertama, tinggalkan dosa itu seketika. Lagi riba, lagi zina, lagi dusta, lagi durhaka sama orang tua, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Ini 3 syarat Imam Nawawi sebutkan. Yang keempat ditambah oleh sebagian ulama adalah mengisi sisa umur dengan amal saleh. Kalau ada di antara yang kita pernah lakukan perbuatan dosa, terutama berhubungan dengan hak manusia, misal mencuri, ya, tadi markup harga, membuat nota palsu dan seterusnya, maka itu harus dikembalikan. Nggak bisa enggak. Hak orang harus dikembalikan kecuali dia ridho. Kalau enggak maka dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka tidak cukup. Sama Allah Subhanahu wa taala dimaafkan kalau dia taubat, tapi sama manusia tersebut ditanya dulu sama Allah hari kiamat, maafin enggak orang ini?
Orang ini pasti tahu haknya dia, maka dia bisa mengambil pahala-pahala orang tersebut. Maka tidak boleh ini, ya, tidak boleh. Harus dikembalikan haknya manusia. Teman-teman, jangan siapkan musuh yang akan memberatkan kita hari kiamat. Jangan suka ceritain orang, fitnah orang, buat macam-macam berita. Belum tabayun, belum nanya, sudah main tuduh. Belum ini, belum itu, macam-macam. Kejar keuntungan walaupun kecil, terus menerus memarkap harga buat nota palsu. Ini untuk apa semua ini? Untuk apa teman-teman sekalian? Cukupkan dengan air yang kita minum, cukupkan dengan makanan yang kita makan, tapi halal, enak, tentram hati itu. Dan Allah SWT berkahi. Ada orang subhanallah gaji 2 juta tiap bulan tapi berkah, numpang di rumahnya mertuanya, ada iparnya, cukup. Ada orang 50 juta per bulan tidak pernah cukup. Padahal cuma dia sama istrinya sama anaknya satu, tidak pernah cukup, tidak ada berkahnya. Yang halal, harta itu yang penting halal, berkahnya. Allah berkahi kalau yang halal itu. Tentu saya sarankan seperti tadi, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih tentunya informasinya. Mudah-mudahan ini tidak ada unsur ghibah karena tidak menyebutkan instansinya. Dan ini sebuah pelajaran saja, dan ini memang sudah diketahui rahasia umum kok, gitu kan. Orang semua tahu adanya permainan-permainan rekayasa data dan seterusnya, ini semua selain dosa ribanya ada lagi dosa-dosa itu. Jadi tumpuk-tumpuk semuanya. Saya tidak tahu sesuai dengan tema atau tidak. Baik. Saya salah seorang karyawan swasta yang memiliki kerja sambilan sebagai ilustrator dan komikus. Selain itu, sejak saya kuliah saya menjadi seorang pelukis wajah di Mall Panakukang Makassar. Sekarang saya mau berhenti melukis, menggambar dan menjadi seorang ilustrator karena ingin berjalan di jalan yang betul. Pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan dengan gambar-gambar saya yang sekarang? Baik yang masih ada pada saya, pada orang lain yang pernah memesan kepada saya, dan gambar komik saya yang telah termuat di website. Yang Anda mampu hapus, hilangkan. Yang ada sekarang dihilangkan. Saya punya kakak ipar di Surabaya. Beliau seorang, kebetulan dia nikah sama kakak saya perempuan menikah dengan laki-laki ini, kakak ipar saya, dan dia pelukis dulunya sebelum menikah. Rumah penuh dengan lukisan, dan memang luar biasa dia kalau duduk melukis itu cepat sekali dan bagus kalau jadi gitu kan. Subhanallah, duduk dengan saya ngobrol sebentar, Allah kasih hidayah, bukan dari saya, Allah kasih hidayah, tiba-tiba dia meninggalkan itu. Lalu dia tanya, kira-kira bagaimana caranya mengalihkan hobi saya ini? Saya memang hobi di sini. Lalu saya berikan masukan, Anda boleh ya, antum boleh menggambar apa saja yang tidak dilarang, seperti pemandangan, kota, ya, buah-buahan. Jadi sekarang dia kalau gambar pasar-pasar kuno, Jazirah Arab misalnya dulu, dibuatlah sama dia tendanya, rumahnya, buah-buahnya, tapi nggak ada orangnya. Juga masih laku, banyak orang beli gitu kan. Ditinggalin sama dia. Lalu dia alihkan terampilannya ke kaligrafi, tulisan Arab, mulai dialihkan kepada hal-hal yang positif. Jadi hobi yang ada masih bisa, kalau masih bisa dikemas secara syar'i, dikemas secara syar'i. Yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang ada sekarang di tangan Anda, usahakan untuk dihilangkan. Kalau bisa diganti, ya, dialihkan kepada hal yang boleh, bagus. Kalau yang sudah terlanjur terjual, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan kalau ada yang di tempat-tempat lain yang masih bisa, pokoknya intinya masih bisa dihapus di website, di tulisan, di aset yang disimpan atau apa saja. Saat saya di MTSN, saya pernah berutang kepada penjaga kantin di sekolah saya sebesar 70.000. Namun entah kenapa saya lupa alasan, saya lupa membayarnya. Sekarang saya tidak tahu keberadaan bapak itu dan saya merasa terbebani akan hal itu. Apakah ada jalan yang bisa saya tempuh untuk melunasinya? Coba datang ke tempat sekolah lagi itu, madrasah tadi, madrasah Sanawiyah yang Anda masuk itu, tanya di mana penjaga kantin dulu bapak ini, tanya, insya Allah mungkin orang-orang sekitar itu tahu. Biasanya ya penjaga kantin itu tinggal dekat sekolah, biasanya gitu. Bisa ditanya bahwa bapak itu di mana, sampai Anda temukan. Anda temukan, alhamdulillah, itu sangat baik. Ini tanda keimanan ya. Anda terdorong mau melunasi, itu sangat luar biasa, karena itu akan menghilangkan masalah kita pada hari kiamat. Karena di hari kiamat orang ini nggak mau terima 70.000 rupiah, rupiah nggak laku di akhirat, udah nggak laku ini. Makanya sekarang dia mau 70.000 pahala, ini jadi masalah ini. Pahala apa yang sejumlah besar itu? Ya kalau sholat ibadah kita semua diterima, kalau enggak kan gitu, jadi masalah. Jadi coba cari tahu, kalau tidak ketemu pun ada solusi. Bagaimana kalau saya pernah berutang sama orang lalu saya tidak tahu di mana orang tersebut, atau saya pernah mengambil haknya orang lain, sekarang saya tobat, saya nggak tahu harus kemana, orangnya juga saya tidak tahu, mungkin di negeri lain, mungkin di kota lain. Caranya sedekahkan sejumlah itu atas nama orang itu.
Itu bisa, tapi jangan sedekahkan kalau masih ada orangnya, dan jangan malu. Maaf, saya baru dapat, temuin dia, bicara baik-baik, dan saya baru tahu hukum agama, saya menyesal, saya pernah lakukan ini dan saya tahu dia perbuatan salah, sekarang saya baru tahu, dulu saya tidak tahu, ini saya kembalikan. Insya Allah dengan niat baik orang bisa menerima itu, gitu kan. Kemudian saya juga pernah berutang kepada teman saya waktu SMA sebesar 5.000. Seingat saya pernah memberitahu bahwa saya pernah berutang kepadanya, namun dia bilang tidak mengapa, tidak usah dibayar. Namun itu seperti memberatkan hati saya. Kalau dia sudah mengatakan tidak bayar, tidak apa-apa. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya saat Idul Adha, saya memasukkan uang 50.000 ke dalam celengan berjalan dengan niat melunasi utang-utang yang saya sebutkan di atas. Apakah itu bisa, Ustaz? Kalau orangnya masih ada, bayar ke orangnya. Kalau orangnya sudah maafin, sudah lunas, nggak ada masalah. Kalau kita tidak temukan orang yang ingin kita bayar utangnya, maka boleh sedekah atas nama dia. Atas nama dia ya, bukan atas nama kita. Untuk dia memang pahalanya dia untuk dia. Insya Allah hari kiamat dia bisa ridho dengan itu. Gitu kan. Umur berapa harta anak yatim diberikan oleh pengelola harta? Ini sudah dikatakan tadi. Dia tidak batas umur. Yang penting dia sudah layak untuk mengelola hartanya, kasih ke dia. Gitu kan. Sudah layak mengelola, silahkan dikasih kembali. Apa hukumnya datang ke panti asuhan dengan tujuan memberikan sumbangan atau sedekah kepada mereka, lalu memohon didoakan oleh para anak-anak di panti asuhan tersebut supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ini khilaf di antara ulama tentang masalah boleh atau tidak. Bolehkah kita pada saat memberikan sedekah kepada seseorang, kita meminta sekaligus untuk didoakan, gitu kan? Pendapat ulama yang pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh meminta balasan doa dengan mereka, gitu kan? Karena ini memang lillahi ta'ala, udahlah. Kita boleh berdoa sendiri. Dan kita bisa mengatakan, ya Allah, saya jadikan sedekah ini sebagai perantara kepadamu sebagai amal saleh yang mudah-mudahan engkau terima doaku. Itu boleh. Tawassul dengan amal saleh. Tapi tidak boleh minta kepada mereka. Karena ini seperti minta imbalan. Kalau mereka bilang, kami tidak mau doain, kira-kira masih mau bantu nggak? Kan gitu. Akhirnya kan berhubungan antara sedekahnya dengan permintaan dia. Padahal dalam Islam disuruh sedekah tanpa minta imbalan. Ini pendapat yang paling kuat dan Allahu alam saya sarankan berpegang pada pendapat ini. Pendapat kedua mengatakan masih boleh kita bertawassul dengan amal saleh kita kalau darurat, bukan setiap saat, bukan setiap saat. Misal memang kita lagi sakit, kemudian ada orang yang miskin, tetangga kita tahu janda, susah, misalnya kita kasih, ini ada titipan makanan dari si fulan, misalnya diantarkan ke rumahnya dan minta tolong didoain supaya sembuh penyakitnya. Ini masih dibolehkan tapi bukan sebuah rutinitas. Jadi jangan hubungkan antara sedekah kita dengan permintaan doa itu. Gitu kan? Umumnya lebih baik kita jadikan doa kayak pendapat pertama tadi. Jadi kita setelah sedekah kita mengatakan, ya Allah, saya jadikan ini penyebab saya sembuh. Jadikanlah sebagai penyebab saya, itu boleh. Apakah fadilah merawat yatim sama dengan kita mengangkat anak atau adopsi dari golongan fakir? Enggak, beda. Yatim tetap yang tidak ada ayahnya, itu definisinya. Kalau dia orang susah, ada ayahnya, beda pahalanya. Beda, itu cuma membantu orang. Kalau yatim ini lain. Fadilah-fadilah yang kita sebutkan memang khusus untuk anak yang mati ayahnya. Ini kalau asal mau banyak ini, banyak sekali. Di panti asuhan itu banyak sekali, ratusan. Kalau Ramadan kesian tuh, mereka pada dikumpulin, dibuka puasain rame-rame. Saya pernah dipanggil ceramah selalu ratusan, berbeda tempat ratusan yang hadir, banyak. Kalau mau ini banyak sekali dan saya sarankan teman-teman sekalian, saran saya Allahu alam, teman-teman cari panti asuhan terdekat, dekat rumah, tanya aja di mana, tanya sama RT, sama RW, pasti ada, insya Allah ada. Kalau tidak ada panti asuhan, cari tempat rumah anak yatim lah, mungkin ada tetangga kita yang tidak mampu, kemudian kita tanggung tiap bulan, tanggung tiap bulan, misalnya berasnya. Berapa sih kilo, berapa, misalnya panti asuhan ini ada 200 anak, berapa kilo dibutuhkan beras? Oh 100 kilo, baik. Dari saya 25 kilo, kita sumbang tiap bulan. Udah, tiap bulan kita tinggal kirim beras ke sana. Jadi 1/4 dari kebutuhan mereka kita penuhi, sesuai kemampuan. Kalau kita bisa penuhi semua, alhamdulillah. Jadi rutin, gitu kan? Beda pahalanya orang yang bersedekah karena tiba-tiba ada yang minta, dengan orang yang sedekah memprogramkan sedekah itu. Memang sengaja keluar mencari orang miskin, orang susah. Ini lebih besar pahalanya. Jadi kita datang ke tempat anak yatim, masjid, yayasan, memang setiap bulan kita rutin bantu gitu. Makanya beda pahalanya, karena kita sengaja keluar mencari sumber pahala itu. Apakah jumlah harta anak yatim
boleh diambil ditentukan jumlahnya misal 1/8 seperti pengelola zakat? Nggak boleh, nggak boleh, sesuai kebutuhan saja. Beda kalau zakat, beda. Amil zakat memang bisa karena 8 golongan penerima zakat, maka dikatakan 1/8 maksimal, gitu kan. Boleh diambil oleh amil zakat, nggak boleh lebih daripada itu karena memang ada 8 golongan, gitu kan. Tapi ini tidak berlaku pada anak yatim karena anak yatim ini sesuai dengan hajat saja, tidak boleh diambil lebih. Makanya tadi dikatakan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang tepat ya. Jadi Allah alam, setahu saya tidak boleh. Adakah dosa yang akan diazab apabila seseorang mengambil anak yatim kemudian menelantarkannya? Kalau dia mengambil anak yatim tentu dia bertanggung jawab, gitu kan. Kalau dia menelantarkan, sini tergantung apa ini maksudnya menelantarkan. Kalau dia misal contoh anak yatim itu yang diambil, ada pernah kejadian begitu, keluarga saya mengambil anak yatim, gitu kan. Kemudian anak itu rupanya sangat nakal, luar biasa, tidak pernah mau tinggal di rumah, ngacoin rumah itu, gitu kan. Akhirnya sampai dia lari. Waktu dia lari, udah sama keluarga saya ini udah nggak dicari lagi. Karena dasarnya memang kalau di rumah dia bikin masalah. Nah ini tidak masalah dalam agama. Memang dasarnya berbahaya malah kalau dia tinggal di rumah, gitu kan. Ini ada begini. Dan Allah alam ini juga mungkin kena faktor pendidikan ya. Kalau dari kecil diambil memang dasarnya sudah kalau ambil anak yatim didikan, masukkan di tahfidz Quran, masukkan di pesantren. Jadi kan orang manusia yang saleh gitu, mestinya begitu. Tapi ini memang saya lihat kelalaian juga ada di situ. Kalau seperti ini tidak masuk dalam menelantarkan. Tapi kalau dia ngambil, kemudian memang dia tidak mau urus, gitu kan, malah dijadikan sebagai pembantu, disiksa, ini nggak boleh, haram, berdosa. Gitu. Tidak boleh sama sekali. Malah akhirnya unsur-unsur pahala yang dia bisa dapatkan tidak ada, hilang. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang takaran berbaktinya itu uang? Kalau minta harus dapat, nggak mau tahu duit dari mana. Kalau nggak dapat suka nyumpahin macam-macam. Kalau nggak kasih takut durhaka. Jadi tentu saja tanggapin semampunya, ya, tanggapin semampunya. Kita disuruh bersabar dengan orang tua kita seperti ini, sabar, gitu kan. Tetap walaupun mereka suka mencaci maki, berkata buruk, orang tua kita pun jahat, ya, tetap kita tidak boleh balas kejahatan mereka dengan kejahatan, tidak boleh. Tetap kita disuruh berkata baik. Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah dengan kalam yang karim. Karim itu bukan cuma baik ya, baik, lembut, santun, mengalah, itu semua disuruh ucapkan ke orang tua kita. Memang nggak bisa. Mereka caci maki ya sabarlah, itu cobaannya, gitu kan. Kalau mau dikasih duit ya sudah, ini kemampuan saya. Udah. Dan kita punya hak untuk mengatur takaran, boleh, nggak masalah. Misal gini, gaji kita 1 juta, orang tua kita minta 1 juta, tapi memang harus ada transportasi yang saya keluarkan 300.000 per bulan. Kalau enggak saya nggak bisa kerja. Boleh kita keluarin 300.000 itu, 700.000 dikasih ke orang tua kita, silakan. Atau ada kebutuhan mendesak memang kita harus keluarkan 400.000, berikut dengan makan atau jajannya 600.000 kita kasih ke dia, itu boleh. Dan insya Allah itu termasuk sedekah yang paling afdal kalau kita keluarkan kepada orang tua, gitu kan. Insya Allah kalau dia ucapkan kata-kata yang tidak benar, dan memang Allah tahu dia orang tidak benar, orang tua itu, Allah SWT juga tahu bagaimana tidak spontanitas juga perkataan buruk langsung tiba-tiba Allah ancamkan kepada orang anak yang saleh, itu nggak mungkin, gitu kan. Allah SWT Maha Adil.